Inilah 5 pengalaman praktik saya sebagai tenaga kesehatan. Hai, bertemu lagi dengan saya Alif Maulanda di channel Alif Maulanda. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan cerita atau pengalaman saya sebagai tenaga kesehatan. Mungkin ketika saya terjun di rumah sakit ataupun terjun ketika bencana longsor ataupun gempa bumi. Dan tentu ini pengalaman-pengalaman yang bisa membuat kalian akan termotivasi untuk sebagai tenaga kesehatan dan mungkin lebih tepatnya sebagai perawat. Oke, kita mulai lagi langsung dengan yang pertama, yaitu dimana saya menangani kasus darurat, ketegangan dan kepuasan. Dan kasus darurat ini biasanya ketika saya pertama kali terjun ke rumah sakit, saya di IGD, kemudian menangani pasien-pasien yang habis kecelakaan, pasien-pasien yang jantungnya berhenti, kemudian pasien-pasien yang dalam keadaan seperti biasa aja, tetapi keluarganya sangat cerewet, sangat bawel, sangat untuk ngebenggu-benggu, cepet dok, cepet sus, cepet ini harus ditahan dan sebagainya. Dan di momen inilah Profesor Vicky saya terlatih gitu ya, bagaimana saya untuk tetap tenang, untuk tetap tidak tegang, dan untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kita. Karena apa? Karena saya mendapatkan pengalaman di sini sangat banyak, di IGD terutama, karena di momen gawat darurat ini saya pertama kalinya melakukan RJP gitu ya, ketika pasien henti jantung, dan itu membuat ketegangan gitu karena taruhannya nyawa. Tetapi dengan melewati itu saya mempunyai pengalaman yang luar biasa gitu, pengalaman yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, melihat dokter-dokter senior, perawat senior yang udah terbiasa dengan santai melakukan tindakan walaupun dalam keadaan hektik, mungkin dalam keadaan yang sangat-sangat gawat darurat, sangat-sangat riuh gitu loh. Dan di sini saya sangat banyak belajar gitu. Itu poin penting ya, dan kalian juga akan belajar nantinya ketika di IGD, terutama di IGD, UGD dan sebagainya. Jadi menangani pasien gawat darurat. Dan kemudian yang kedua adalah edukasi di komunitas. Nah, ini tentu sangat membangun koneksi dan kepercayaan. Karena apa? Karena di komunitas ini saya banyak dimulai dari melakukan penyuluhan kesehatan, kemudian edukasi tentang kesehatan, kemudian kita membuat flyer, leaflet, poster dan lain sebagainya untuk masyarakat. Sehingga di dalam masyarakat itu kita menangani DBD atau demam berdarah, di mana momen itu sangat berkesan menurut saya. Karena di momen itu saya mendapatkan banyak hal gitu, mulai dari menangani warga yang cerewet, warga-warga yang tidak mau diatur, tidak nurut, kekeh dengan pendiriannya padahal itu salah. Di komunitas ini sangat beragam gitu. Kita mendapatkan banyak manfaat, banyak ilmu tentang keberagaman sifat manusia gitu. Tetapi sangat seru karena di komunitas ini saya belajar banyak hal gitu, mengenal penyakit baru, pasien baru, profesor baru, kemudian kejadian-kejadian yang tidak terduga di komunitas. Dan mungkin kalian akan merasakan ini di praktik lapangan ya, ketika penyuluhan mungkin atau ketika profesionals. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga adalah dukungan emosional untuk pasien. Nah, ini saya teringat ketika saya dirawat inap ya, ada satu pasien mengalami diabetes mellitus, luka di bagian ulkus, dan itu pasiennya udah susah tidur gitu ya, susah, bingung mau tidur posisi kanan atau kiri, sangat susah. Tetapi dengan dukungan emosional kita memberikan motivasi, memberikan edukasi bahwasanya ya harus semangat bu gitu, karena ini adalah cobaan untuk ibu dan ibu pasti sembuh gitu. Dan di momen tersebut juga sampai ibunya sangat berterima kasih ya, sampai memberikan saya diusap, sangat ingat dengan saya ketika saya pindah stase, waktu itu saya pindah ke Oka. Dan momen-momen itulah yang saya alami gitu, emosional dengan pasien gitu. Jadi kalian akan merasakan itu ketika kalian menangani pasien. Mungkin pasiennya butuh bercerita, teman cerita gitu, kebanyakan yang nenek atau kakek gitu ya, udah lansia, itu mereka butuh dukungan emosional. Dan saya udah pernah merasakan itu, dan semoga kalian juga merasakan momen itu ya, karena itu sangat seru teman-teman, sangat seru. Dan selanjutnya adalah yang keempat, adalah kolaborasi dengan tim kesehatan. Nah, di momen ini saya berkolaborasi dengan tenaga medis, di mana waktu itu ada dokter, ada psikolog, ada kesmas, ada farmasi, ada tenaga kesehatan. Dan waktu itu saya ada di Cianjur waktu gempa bumi, di mana saya menangani warga-warga yang hektik waktu itu karena gempa ya. Ada yang tertimbun bangunan, ada yang luka-luka, ada yang bocor, ada yang harus dijahit dan lain sebagainya. Dan di situ bekerja sama tim sangat berperan, sangat
ilmu BTCLS ya, Basic Trauma Calculus, sangat dipakai waktu itu. Karena di momen itu saya berkolaborasi dengan banyak tim, banyak tenaga medis, dan saya punya tugas yang tersendiri-sendiri gitu. Ada yang tugasnya untuk menenangkan warga gitu, ke masyarakat dengan psikolognya, ada yang mengobati, ada yang dengan mendiagnosa dan lain sebagainya. Itu sangat dibagi tugasnya gitu. Kesehatan masyarakat juga berperan penting di situ. Jadi di momen kolaborasi tim kesehatan ini sangat membantu saya untuk bisa mengobati warga di situ. Sehingga kalian harus melakukan itu, dan jangan sampai ketika kalian kuliah tidak mendapatkan momen itu, momen dimana kalian diterjun dari suatu bencana, dan di situ kalian harus berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya. Itu ya, itu sangat seru. Dan yang terakhir adalah penanganan kasus langka atau menghadapi tantangan baru. Nah, di momen ini saya banyak mendapatkan pengalaman di rumah sakit. Di rumah sakit saya mendapatkan orang-orang yang penyakit itu unik, teman-teman. Penyakit yang langka, mungkin penyakit yang belum saya ketahui, tapi ketika saya melihatnya, oh kok ada penyakit seperti ini ya. Jadi dari situ saya mau mendapatkan ilmu baru, gitu, pengalaman baru, dan tentunya bersyukur sebagai manusia tenaga kesehatan yang bisa mengobati sekaligus bisa merasakan dalam artian emosional. Dan itulah beberapa tips yang bisa saya ceritakan pengalaman dari ketika saya bekerja di rumah sakit ataupun menjadi tenaga medis di bencana. Dan semoga dengan video ini, pengalaman ini, para hadirin semua, para penonton bisa mendapatkan insight atau manfaatnya dan bisa diimplementasikan ya. Dan jangan lupa juga yang buat punya pengalaman seperti saya bisa langsung dicek di kolom komentar. Dan mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya. Semoga channel ini bermanfaat dan terus berkembang. See you next time in the video. Bye bye.